Oke, selamat siang teman-teman. Ketemu lagi dengan saya Mary Hartati. Baiklah teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai contoh soal SKB Guru Sekolah Dasar untuk kompetensi pedagogik, dan ini adalah kompetensi pedagogik part 3 ya teman-teman. Sebelumnya saya mohon maaf ya, karena beberapa hari ini saya belum upload video berhubung atas kesibukan saya dalam mempersiapkan lomba guru berprestasi, dan alhamdulillahnya saya mendapatkan juara ya, walaupun juara 2 tenang. Ini adalah pialanya dan akan diutus ke kota. Doain ya teman-teman. Baiklah, di dalam untuk tes SKB Guru Sekolah Dasar ini ya, walaupun kemarin itu kan ini wacananya ditunda ya teman-teman, tapi teman-teman jangan ditunda buat belajarnya, terus belajar mengasah informasi selain berdoa ya, karena usaha tidak mengkhianati hasil ya teman-teman ya. Oke, saksikan terus videonya sampai habis. Tes kemampuan teman-teman bisa apa tidak menjawabnya. Nanti kalau sudah selesai baru teman-teman cek kunci jawabannya ya. Oke teman-teman, silakan saksikan. Yang belum subscribe silakan subscribe dulu. Halo teman-teman, baiklah kita langsung ya membahas contoh soal SKB Guru SD Pedagogik part 3 ya. Oke, nomor 1, alat ukur berikut ini yang termasuk dalam kelompok tes adalah A. Kuesioner, B. Butir soal uraian terbuka, C. Pedoman wawancara, D. Pedoman pengamatan. Jawabannya adalah B. Butir soal uraian terbuka ya. Oke, nomor 2, berdasarkan data-data yang terkumpul dari hasil belajar Rina pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bu Mary menyatakan bahwa Rina mengalami hambatan pada saat membuka paragraf yang baik. Kegiatan yang dilakukan Bu Mary adalah termasuk dalam rangkaian kegiatan A. Asesmen, B. Pengukuran, C. Tes, D. Evaluasi. Jawabannya adalah tadi asesmen. Oke, nomor 3, penilaian dalam arti evaluasi terjadi pada saat kita melakukan A. Tes akhir semester, B. Penilaian hasil belajar siswa, C. Pengamatan kinerja siswa, D. Penilaian terhadap semua komponen program pembelajaran. Jawabannya adalah A. Tes akhir semester. Oke, nomor 4 bisa teman-teman baca, dalam melakukan penilaian hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika, Pak Budi menggunakan tes sebagai satu-satunya alat ukur untuk mengukur kompetensi siswa. Berdasarkan prinsip penilaian yang dilakukan, Pak Budi melanggar prinsip, coba prinsip apa teman-teman? Prinsip D, menyeluruh ya. Oke, nomor 5, di bawah ini yang merupakan motivasi intrinsik adalah intrinsik ya. Itu apa? A. Dorongan ingin tahu hal yang baru, apa B. Kebutuhan ingin belajar, atau C. Bimbingan guru dan orang tua, ataukah D. Kompetensi dalam belajar. Jawabannya adalah A. Dorongan ingin tahu hal yang baru, karena itu intrinsik, itu dari dalam. Oke, selanjutnya tes yang diberikan sebelum suatu pelajaran dimulai yang tujuannya untuk mengetahui sejauh mana siswa tersebut menguasai materi yang mendasari pelajaran tersebut adalah ya yang sebelum apa coba teman-teman? A ya, free test kan, sebelum itu adalah free test. Oke, hasil belajar yang termasuk ranah afektif adalah A. Siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri gejala penyakit demam berdarah, ataukah B. Siswa dapat menjelaskan pentingnya kebersihan bagi manusia, ataukah C. Siswa dapat membersihkan lantai dengan baik, atau D. Siswa mencintai kebersihan. Oke teman-teman, apa? Jawabannya adalah D. Siswa mencintai kebersihan. Oke, perubahan tingkah laku yang tidak dikategorikan sebagai hasil belajar adalah, bisa teman-teman baca, bisa teman-teman lihat, kira-kira apa? Oke, tentu jawabannya adalah D. Seorang siswa berubah perilakunya setelah mengalami kecelakaan. Ya.
itu adalah yang tidak merupakan hasil belajar. Oke, nomor 9, skenario proses belajar mengajarkan pada dasarnya merupakan apa? A atau B atau C atau D? Jawabannya adalah D, kerangka operasional kegiatan pembelajaran ya. Oke, next ya. Nomor 10, hasil tes formatif dapat dimanfaatkan untuk A, menemukan kesulitan belajar siswa, ataukah B, memperbaiki program pembelajaran, ataukah C, menilai prestasi siswa, ataukah D, memperbaiki kelemahan guru. Jawabannya adalah B, memperbaiki program pembelajaran. Itu guna tes formatif. Kesulitan belajar siswa dapat diketahui dengan melakukan ataukah A, B, C, D? Kalau kesulitan itu adalah C, diagnostis tes. Kalau kesulitan dalam belajar. Kalau free test itu awal tes. Kalau post test itu di akhir ya. Oke, nomor 12, sebagai kepala sekolah, hasil tes sumatif dapat dimanfaatkan untuk tujuan berikut ini, kecualinya ya teman-teman, berarti yang bukan. Apa menurut teman-teman? Silakan baca. Ya, yang betul adalah C, menentukan penyebab kesulitan belajar siswa, karena itu bukan merupakan tes sumatif ya, karena itu merupakan tes dari diagnostis. Itu untuk nomor 13 ya. Bisa dipahami teman-teman ya, itu contoh-contoh SKB. Lanjut ya, kita ke soal berikutnya. Ya. Oke. Perkembangan kognitif merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam perkembangan peserta didik. Faktor utama yang mempengaruhi perkembangan kognitif adalah anak. Kognitif anak adalah titik-titik A, pengasuh dan lingkungan, ataukah B, inspirasi, ataukah C, budaya, ataukah D, agama. Jawabannya yang tepat adalah A, pengasuh dan lingkungan ya, karena itu adalah faktor perkembangan untuk kognitif anak ya. Nomor 15, tujuan pembelajaran yang menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensinya dimuat dalam ataukah ASKL, ataukah B, silabus, ataukah C, RPP, ataukah D, pemetaan. Jawaban yang tepat adalah C, di RPP ya. Oke, nomor 16, fungsi indikator dijadikan penanda dalam. Indikator ya teman-teman, fungsinya biasanya ada di C, di RPP ya. Jadi kalau A, SKL itu bukan, B itu silabus juga bukan, C yang tepat RPP, dan D adalah pemetaan. Selanjutnya next ya. 17, ada 4 unsur utama yang harus dikembangkan dalam membuat perencanaan pembelajaran, yaitu A, siswa, materi guru dan evaluasi, B, siswa, fasilitas atau media guru dan waktu, C, tujuan atau kompetensi, materi, waktu dan evaluasi, yang D, tujuan, kompetensi, materi, metode dan evaluasi. Apa menurut teman-teman? Jawaban yang paling tepat adalah D, tujuan, kompetensi, materi, metode, dan evaluasi. Karena itulah 4 poin pokok unsur utama yang perlu dikembangkan. Oke, next. Dalam menyusun RPP, seorang guru hendaknya memperhatikan adanya siswa yang lambat belajar dan cepat belajar. Prinsip ini terkait dengan prinsip A, memperhatikan perbedaan individu siswa, B, mendorong partisipasi aktif peserta didik, C, mengembangkan budaya membaca dan menulis, D, memberikan umpan balik dan tindak lanjut. Apa menurut teman-teman? Jawabannya yang tepat adalah A, memperhatikan perbedaan individu siswa. Karena ini ada siswa yang lambat belajar dan ada yang cepat belajar, berarti itu lebih ke individunya. Oke, sebelum 19, salah satu kriteria dalam merumuskan tujuan pembelajaran adalah spesifik. Artinya A, materi yang digunakan harus spesifik, B, kata kerja yang dipakai atau gambaran perilaku harus spesifik, C, metode yang dicanangkan harus spesifik, dan D, evaluasi yang dicanangkan harus objektif dan spesifik. Jawabannya yang paling tepat adalah yang B ya, yang tadi. Oke, nomor 20, kemampuan siswa memisahkan kuning telur dan putih telur dengan menggunakan kulit telur sebagai alatnya merupakan salah satu contoh kemampuan. Apa menurut teman-teman? Jawaban yang paling tepat adalah D, kemampuan motorik. Kenapa? Karena itu sudah keahlian ya, melakukan sesuatu ya. Kalau untuk informasi verbal bukan, yang B, strategi kognitif bukan, yang C, keterampilan intelektual juga bukan.
Oke teman-teman, tidak terasa ya sudah 20 soal sudah teman-teman pelajari. Jika teman-teman ada yang belum jelas tadi kuncinya, bisa dilihat yang sekarang ya, kunci jawabannya. Yang ini adalah kunci nomor 1 sampai 10 dan yang berikutnya adalah nomor 11 sampai dengan 20. Jadi kalau teman-teman ada yang lewat, ada yang kurang jelas, teman-teman bisa ulang lagi, teman-teman bisa lihat kuncinya di sini ya. Terima kasih. Baik, ya. Terima kasih teman-teman karena sudah menyaksikan video dari saya. Bisa teman-teman tonton juga video-video yang lainnya, bisa teman-teman lihat di situ. Dan mudah-mudahan teman-teman selalu sehat dan teman-teman bisa lolos untuk menjadi mendapatkan NIP di tahun ini ya. Oke, semangat belajar, jangan kendor semangatnya. Yang belum subscribe silakan subscribe, dan kalau ada komentar silakan komentar di bawah ini. Oke teman-teman, dah.